Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Indah Ramadhani, NIM 060, dari kelas Bioteknologi 6B, jurusan Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fermentasi Maggioli atau rice wine dari Korea sebagai hasil produk bioteknologi bidang pangan dengan pemanfaatan mikroorganisme. Sebelum kita memasuki pokok bahasan, sebenarnya apa sih itu Maggioli? Maggioli sendiri merupakan minuman tradisional anggur beras yang berasal dari Korea dan dikenal sebagai takju. Maggioli ini terbuat dari beras yang sudah dimasak menjadi nasi dan luruk yang mana mengandung jamur amilotik, ragi penghasil etanol, dan bakteri asam laktat. Berikut terdapat 6 pokok bahasan mengenai fermentasi Maggioli. Yang pertama, sejarah Maggioli. Yang kedua, penggunaan agen bio. Yang ketiga, keterbaruan penelitian bidang produksi produk Maggioli. Yang keempat, manfaat terhadap kesehatan manusia. Yang kelima, proses produksi. Dan yang keenam, tradisi lokal atau agama. Berikut penjelasan yang pertama, yakni sejarah Maggioli. Maggioli sendiri merupakan minuman alkohol tradisional Korea yang diproduksi setelah dinasti Goryeo. Maggioli sendiri telah diseduh selama lebih dari 1000 tahun lamanya. Oleh sebab itu, Maggioli dikenal sebagai minuman kesehatan yang lebih baik daripada alkohol lainnya dalam hal nutrisi. Kata Maggioli berarti kasar atau tangguh, tetapi juga bermakna baru disaring. Maggioli adalah minuman fermentasi yang mengandung sedikit alkohol, yakni 6-8%. Terdapat dua jenis Maggioli, yaitu Maggioli yang disterilkan, yakni disterilkan sebelum proses pembotolan, dan draft Maggioli, yakni dibiarkan berfermentasi perlahan setelah proses pembotolan tanpa disterilisasi. Orang Korea memiliki budaya pertanian yang maju di awal sejarah mereka, di mana minuman alkohol yang unik membantu perkembangan tersebut. Ketika peralatan besi tersebar luas, masyarakat pertanian skala penuh muncul dan memproduksi minuman beralkohol tradisional dari biji-bijian. Secara khusus, minuman beralkohol tradisional Korea, yakni Maggioli, memperkuat hubungan di antara petani yang membagikannya sebagai nongju atau minuman beralkohol petani di musim panen. Selain itu juga menjadi sumber yang kuat yang membentuk budaya makanan dan minuman dalam masyarakat agraris. Pada pokok bahasan yang kedua, yakni penggunaan agen bio. Pada pokok bahasan ini akan dijelaskan mengenai ciri-ciri morfologi, taksonomi, fisiologi, dan kaitannya terhadap proses fermentasi. A. Ciri morfologi. Mikroorganisme pada nuruk yang digunakan sebagai bahan untuk membuat Maggioli yaitu Aspergillus oryzae. Mikroorganisme tersebut memiliki ciri morfologi sebagai berikut. Pada anak panah A menunjukkan metula, B. Vialit, C. Vesicle, D. Conidiophore, dan yang berbentuk bulat-bulat yakni conidia. Ciri morfologi yang spesifik dari Aspergillus oryzae yakni warna koloninya berwarna hijau kekuningan, memiliki tekstur seperti bulu, dan memiliki vesikel, akan tetapi konidiumnya berwarna kehijauan. Aspergillus oryzae ini tersebar secara luas di alam.
B. Taksonomi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Maggioli memiliki bahan dasar yakni ragi nuruk. Pada ragi nuruk terdapat mikroorganisme yang bernama Aspergillus oryzae. Berikut taksonominya. Domain eukariot, kingdom fungi, subkingdom dikarya, filum Ascomycota, subfilum Pezizomycotina, kelas Eurotiomycetes, subkelas Eurotiomycetidae, ordo Eurotiales, famili Aspergillaceae, genus Aspergillus, spesies Aspergillus oryzae. C. Fisiologi. Aspergillus oryzae dalam nuruk merupakan salah satu mikroba yang dapat menghasilkan enzim protease, tetapi tidak menghasilkan aflatoksin, sehingga jenis mikroba ini digolongkan ke dalam mikroba yang aman untuk dikonsumsi dan digunakan sebagai industri pangan. Fase pertumbuhan Aspergillus oryzae dimulai dari hari pertama, fase adaptasi, hari ketiga, fase eksponensial, dan hari keempat, fase stasioner. Selama terjadinya proses fermentasi, dapat terjadi kehilangan bahan organik karena terjadinya perombakan bahan organik yang dilakukan oleh enzim mikroba untuk dapat memenuhi kebutuhan energi pada pertumbuhan mikroorganisme tersebut, sehingga dapat menghasilkan air, panas, dan karbon dioksida yang dapat menyebabkan perubahan komposisi pada bahan. Semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk fermentasi, maka kesempatan mikroba untuk dapat melakukan pertumbuhan dan fermentasi semakin meningkat. Maka dari itu, jumlah mikroba akan semakin banyak dan dapat menyebabkan peningkatan sejumlah protein kasar. D. Kaitannya terhadap proses fermentasi. Nuruk sendiri merupakan starter tradisional Korea yang digunakan secara luas dalam pembuatan minuman beralkohol seperti Maggioli. Nuruk terdiri dari sereal yang digiling secara kasar untuk difermentasikan secara spontan dengan campuran kultur mikroba alami yang tergabung. Mikroflora alami yang beragam berasosiasi dengan nuruk untuk memfasilitasi tiga proses utama, yaitu sakarifikasi, fermentasi, dan pematangan yang terkait dengan persiapan minuman tradisional beralkohol termasuk Maggioli. Pokok bahasan yang ketiga yakni keterbaruan penelitian bidang produksi produk Maggioli. Dengan memasarkan kualitas gizi dan fungsional Maggioli secara luas, konsumsi Maggioli telah meningkat baru-baru ini di Korea dan negara-negara Asia lainnya. Dalam beberapa penelitian, Maggioli dikembangkan menggunakan ginseng, pir, blueberry, kulit kastanya, mentimun, dan pisang, serta rumput laut coklat. Sifat fisiko-kimia dan mikroba dalam Maggioli yang dicampur dengan mentimun selama fermentasi menghasilkan bahan yang memiliki kandungan 3-metil-1-butanol, 2-metil-1-propanol, dan etil asetat. Pada pokok bahasan yang keempat, yakni manfaat terhadap kesehatan manusia, terdapat beberapa manfaat Maggioli bagi kesehatan. Di antaranya, yang pertama, sebagai minuman diet. Diketahui bahwa Maggioli ini memiliki efek diet dikarenakan Maggioli memiliki kadar alkohol yang rendah, sehingga tidak membebani perut. Maggioli juga kaya akan kandungan serat makanan dan vitamin B kompleks. Yang kedua, anti kanker. Maggioli juga memiliki efek anti kanker dengan menghambat metastasis dan invasi kanker, menghambat pertumbuhan sel kanker, mematikan sel kanker, dan menghambat angiogenesis. Yang ketiga, efek kesehatan kulit. Dengan mencegah kerusakan kulit dari sinar ultraviolet, melindungi organ dan mencegah radikal bebas yang dihasilkan di dalam tubuh.
Yang keempat, sebagai antioksidan, antihipertensi, dan antidiabetes. Yang kelima, menurunkan kadar kolesterol. Dan yang keenam, antiobesitas dan antiinflamasi. Pada pokok bahasan yang kelima, yakni proses produksi maggioli. Terdapat dua tahapan dalam membuat maggioli, yaitu tahap pertama dan tahap kedua. Tahap pertama, 1. Menyiapkan bahan seperti nasi poles 500 gram, air 2,5 liter, dan nuruk 200 gram. 2. Nasi kemudian direndam dalam air selama 3 jam dan tiriskan. 3. Nasi yang sudah ditiriskan didiamkan selama 30 menit, kemudian ditumbuk menjadi tepung beras. 4. Tepung beras dan air mendidih sebanyak 2,5 liter dicampur dan digelatin, kemudian didinginkan pada suhu 25 derajat. Kelima, bubuk nuruk sebanyak 200 gram ditambahkan ke dalam tumbukan tersebut dan diinkubasi pada suhu 25 derajat Celcius selama 24 jam agar mikroba yang berasal dari nuruk dapat tumbuh dengan cukup. Tahap kedua, 1. Mencampurkan tumbukan yang sudah ditambahkan dengan nuruk tersebut dengan ketan kukus atau beras non-ketan sebanyak 2 kg yang telah direndam dalam air selama 3 jam sebelum dikukus. 2. Setelah keduanya ditambahkan, sampel maggioli diinkubasi pada suhu 25 derajat Celcius selama 10 hari. 3. Dan jadilah minuman tradisional maggioli yang siap dikonsumsi. Berikut merupakan cara membuat maggioli atau rice wine. Pertama, mencuci 1,5 kg beras dengan menggunakan air. Selanjutnya, rendam beras yang sudah dicuci ke dalam air minimal 3 jam. Setelah 3 jam, bilas beras yang telah direndam hingga bersih dan tiriskan air dengan menggunakan saringan selama minimal 1 jam. Kemudian masukkan beras yang sudah dibuang airnya ke dalam kukusan dan mengukus selama 1 jam untuk membuat godubab. Setelah 1 jam, dinginkan godubab di bawah suhu 25 derajat Celcius. Tambahkan 200 gram nuruk, 6 ragi campuran, dan 1000 ml air ke dalam godubab dan aduk hingga rata. Masukkan campuran godubab tersebut ke dalam kaca yang steril dan tambahkan 2000 ml air ke dalam botol tersebut. Setelah pengepakan, tutup dengan kain kasa lalu diikat dengan menggunakan tali. Simpan botol tersebut pada suhu 20 derajat Celcius. Mengaduk 1-2 kali dalam sehari selama 3 hari untuk memastikan fermentasi aerobik yang baik. Setelah 3 hari,
Tutup dan biarkan lagi untuk berfermentasi selama 2-4 hari. Setelah itu, masukkan alkohol yang sudah jadi ke dalam saringan. Kemudian diperas hingga menghasilkan alkohol. Tambahkan air untuk mengencerkannya sesuai keinginan. Dan jadilah Maggioli Rice Wine dan siap untuk diminum. Berikut merupakan wadah untuk menyimpan Maggioli secara tradisional. Pokok bahasan yang keenam yakni tradisi lokal atau agama. Tradisi lokal. Suatu tradisi masyarakat Korea ketika sedang mengalami stres, salah satunya dengan minum minuman beralkohol. Budaya minum alkohol sudah lama berdiri sejak berabad-abad lalu. Salah satu contoh minuman alkohol tradisional Korea yaitu Maggioli. Tradisi masyarakat Korea ketika ingin mengonsumsi minuman alkohol ini dengan menggunakan mangkuk keramik atau logam penyok. Dengan menggunakan mangkuk, meminum Maggioli dalam mangkuk yang penuh dapat dinikmati dengan aroma yang penuh. Dengan menggunakan mangkuk juga, ketika diminum harus menggunakan kedua tangan agar terasa lebih nikmat dan segar. Sebagai minuman untuk bersenang-senang dan membangun relasi, Maggioli sering dikonsumsi oleh masyarakat Korea. Minuman alkohol ini secara historis dapat menjadi obat dan sarana untuk mengawetkan bahan yang mudah rusak. Minuman alkohol ini juga memiliki tempat tersendiri dalam ritus sakral masyarakat Konfusianisme Korea, termasuk ritus zikir leluhur yang sangat penting. Segi agama. Dari segi agama Islam, meminum minuman yang mengandung alkohol haram hukumnya. Menurut Mahmud 2020 mengatakan bahwa ditetapkan dalam Al-Quran bahwa hukum meminum khamar atau minuman keras adalah haram. Keharaman tersebut tidak hanya dikarenakan rusaknya fisik, melainkan khamar atau minuman keras disinyalir sebagai induk kejahatan sosial yang dapat menyebabkan manusia lalai mengingat Tuhan, merusak jasmani dan harta, menutup hati, serta dapat menimbulkan permusuhan sesama manusia. Kesimpulan, Maggioli merupakan minuman tradisional khas Korea yang terbuat dari beras dan ragi yang hanya disaring apa adanya. Maggioli diproduksi setelah dinasti Goryeo. Fermentasi Maggioli ini menggunakan ragi yang berasal dari Korea dengan nama nuruk. Pada nuruk terdapat mikroorganisme yang membantu proses fermentasi pada Maggioli, yakni Aspergillus oryzae. Penelitian terbaru dari Maggioli ini yaitu dengan menambahkan beberapa jenis buah sebagai bahan perasa tambahan dalam minuman tersebut. Maggioli memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh manusia yang mengonsumsinya, yakni sebagai antioksidan, anti-hipertensi, anti-diabetes, dan anti-kanker. Produksi Maggioli dilakukan dalam 2 tahap, yakni produksi nuruk, fermentasi bahan utama dalam pembuatan Maggioli, dan produksi Maggioli itu sendiri. Masyarakat Korea sering mengonsumsi alkohol dengan jenis Maggioli ini tidak hanya untuk mabuk saja, melainkan dapat sebagai sarana untuk bersenang-senang, membangun korelasi antar keluarga, teman, dan rekan kerja, dan secara historis dapat menjadi obat dan sarana untuk mengawetkan bahan yang mudah rusak, serta digunakan dalam ritus sakral masyarakat Konfusianisme Korea. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
mengenai fermentasi Maggioli. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.